Dalam anime sport, sering kita temui makna dari perjuangan atau makna dari kerjasama tim. Rata-rata konflik yang terjadi itu sering berkutat di perkembangan karakter terhadap olahraga yang ia jalani atau perkembangan karakter utama terhadap karakter lain, contohnya chemistry. Tapi gua nemu hal yang menarik nih di anime sport baru-baru ini, yaitu anime Blue Lock. Anime yang tayang di musim gugur tahun 2022. Sebagai maniak bola, ya gua nunggulah serial anime ini. Sampai gua nahan untuk tidak baca manganya. Pertama ya, seperti biasa anime sepak bola itu pasti diawali dengan karakter utama yang skillnya biasa-biasa aja. Kadang MC anime bola ini cupu lah, contohnya si Sukamoto dari Days. Ya wajar dia baru masuk di dunia bola gitu. Atau musim kemarin ada Ashito dari Aoashi, yang dimana dia striker yang diubah menjadi wingback karena skill olah bolanya jelek, tapi dia punya kelebihan yaitu visi bermainnya yang bagus, dan dia jadi playmaker di timnya gitu. Nggak secupu Sukamoto lah ya. Ada juga anime sport yang karakter utamanya udah OP, tapi dia jadi manajer atau coach, kayak Tatsumi dari Giant Killing. Tapi gua nikmatin kok nonton Days, Aoashi, Giant Killing karena ya banyak hal-hal yang bisa gua ambil dari anime sport, khususnya sepak bola itu, mulai dari makna kerja sama tim, development karakternya, dan ya hal-hal menarik tentang strategi bolanya lah, apalagi Aoashi sama Giant Killing. Ya pasti nggak semua sama, tapi formula MC cupu ini udah sering dipakai ya. Nah di Blue Lock juga sama nih. MC-nya itu Isagi ya. Mungkin skill dia oke, tapi dia nggak jago-jago banget lah selama gua lihat. Di adegan ini kan Isagi membuang peluangnya untuk mencetak gol dengan memberikan passing ke temennya, tapi nggak masuk kan. Keputusan Isagi di sini kalau dilihat dari prinsip kerjasama tim ini udah oke. Atau dilihat dari strategi oper-operan kayak tiki taka juga oke lah. Tapi nggak masuk kan di sini. Kalau dari sudut pandang kita sebagai penonton pasti bilang, kenapa Isagi nggak langsung shoot aja gitu? Secara dia itu kan striker. Nah ini juga berhubungan dengan statement dari karakter Ego ini, yang bilang kalau dia itu atau Blue Lock ini membutuhkan striker yang egois. Ya pada dasarnya striker itu ujung tombak kan. Di samping strategi, striker itu harus mempunyai rasa haus akan gol. Makanya sering kita temui di dunia nyata bahwasannya striker itu pasti egois. Seperti Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Neymar Junior. Karena ya itu tugasnya untuk mencetak gol. Beda kan dari anime kayak Aoashi gitu. Begitu Ashito berlaga egois, pasti kita disuguhkan dengan konflik dia dengan teman timnya. Terus episode kedepannya kita disuguhkan lagi dengan operan-operan taktik chemistry, hingga akhirnya mereka mencetak gol. Dan statement ego di sini itu nggak salah dan nggak benar juga. Dan perlu diingat, gak semua keegoisan itu membawa hal buruk ya. Dan gue juga kurang suka sama statementnya Ego yang bilang kalau kita gagal di Blue Lock, itu perjuangan kita sebagai striker untuk membela timnas itu udah pasti gak bisa. Atau 0% lah. Karena ya tidak ada kata gagal. Kalau gagal kita evaluasi dan bisa mencoba kembali. Apalagi kan kita masih muda kehitungannya gitu. Kalau gagal di program Blue Lock, minimal kita bisa main di liga, di scout tim besar Eropa, kan bagus untuk mental, skill, itu kalau dilihat secara real ya. Untuk alur, gua kira anime Blue Lock ini kayak main satu tim tuh ada 11 orang, ada striker, gelandang, back, kiper gitu, ternyata nggak ada ya. Bener-bener striker semua gitu di sini. Dari ratusan orang yang kepilih cuma satu, gila. Ini anime kayak survival aja gitu, anime-anime survival yang saling bunuh-bunuh. Cuma ya diganti jadi permainan bola. Kasian sih nasib orang-orang yang gak lolos gitu. Udah liga sekolah gak main, waktu habis di pelatihan Blue Lock. Ya paling beres dari pelatihan Blue Lock, dia jadi nambah nih skillnya, nambah pengetahuan bolanya pas main di liga. Cuman tadi dari statement yang gagal di Blue Lock gak bisa bela timnas itu gua kurang suka ya. Ditambah waktu ada interview dengan staffnya Blue Lock, si Neng Andri ini, itu gua kurang suka sama statementnya, dan gua kurang suka cara dia meladeni wartawan gitu. Ya gua liatnya nggak ada tata krama interviewnya aja gitu. Cuma ya inget, di sini gua baru bahas episode 1 dan 2. Gua nggak baca manganya, dan gua juga nggak bilang kalau gua ini bakal drop Blue Lock. Jadi nanti gua bakal bahas lagi di episode 3, 4, 5, 6 sampai beres. Oke, kita bahas permainan bolanya ya. Sampai episode 2 gua belum nemu kayak game bener-bener main bola gitu. Kayak 11 lawan 11 itu belum lihat. Karena kan di episode 1 itu mereka main Onigoko atau
bahasa Indonesianya kucing-kucingan lah. Gue ngerti maksud dari game itu apa. Ya sebagai striker, game itu juga bisa melatih visi, penglihatan, cara membuat keputusan, dan cara memaksimalkan waktu juga. Udah diceritain juga kan, waktu Kira ini gagal lolos. Dan kata Ego, dia tuh punya 1 detik. Kira tuh punya 1 detik untuk membalikan keadaan. Kalau dilihat secara real, itu kan susah ya. Kira itu kan dalam posisi jatuh, dia harus bisa memaksimalkan 1 detik. Kalau real susah, kalau anime pasti bisa. Makanya dia gagal gitu kan. Dan ya bener, di real life juga kita sebelum peluit berbunyi, kita khususnya striker ketika di kotak penalti ya harus memanfaatkan peluang sekecil apapun. Walaupun itu 1 detik, dijaga 3 back, kipernya berhadapan dengan kita, ya kita harus memaksimalkan. Contohnya nih, gua ambil dari Liga Inggris. Waktu Sergio Aguero itu membalikan keadaan ketika Manchester City bisa menjuarai Liga Inggris. Di situ kan posisi Manchester City 2, Queen's Park Rangers 2. Aguero bisa memanfaatkan peluang itu kan. Nah, jadi maksud episode pertama itu ya guys. Oh ya, ngomong-ngomong untuk sistem makanan lewat ranking itu gue juga agak kurang suka dan mungkin menurut gue agak berlebihan ya. Semakin tinggi ranking, semakin mewah apa yang lu dapat. Kan sebagai atlet kita juga butuh nutrisi ya, yang bergizi gitu, yang bisa menunjang kita untuk bermain. Tapi mungkin itu juga memacu para striker kelas bawah untuk naik gitu ya, naik ranking. Terus gua juga kurang suka sama anime sport yang ada hal-hal supernatural ya, atau hal di luar nalar gitu. Kayak Inazuma Eleven ya, apaan dia punya kekuatan tangan Tuhan atau apalah itu. Atau kayak Kapten Tsubasa. Kalau Kapten Tsubasa ini masih oke lah. Kalau dilihat dari alur, dari gameplay, dari strategi itu masih kelihatan. Walaupun ada tendangan macan, tendangan elang, drive shoot, dribble bola setahun. Ya tapi nggak apa-apa, itu untuk hiburan aja. Ya karena kehidupan ini juga butuh hiburan ya, nggak semuanya serius. Nah Blue Lock juga gue lihat ada hal-hal aneh kayak Bachira nih. Ketika inget gak waktu episode pertama yang si botak ini mau nendang ke Bachira, dia kan tiba-tiba bangun nendang si botak itu kan. Terus Bachira juga katanya punya monster dalam dirinya, dia bisa melihat monster dalam diri Isagi. Itu sih di luar nalar coy. Cuman gua nangkepnya gini, monsternya itu semacam metafora atau penggambaran dari insting seorang striker. Apakah bola itu perlu diumpan atau bola itu harus dieksekusi sama kita sendiri gitu. Itu aneh sih, cuman kita anggap hiburan aja lah ya. Untuk grafiknya oke lah, kelas anime sport apalagi sepak bola gitu. Grafik yang kayak gini tuh udah gokil banget. Mulai dari pergerakan karakternya, terus pengambilan angle-nya itu udah enak banget dinonton. Ya mungkin itu aja yang gue tangkap dari episode 1 sampai 2. Semoga episode 3 nanti bisa lebih menarik, apalagi kita bakal lihat 11 versus 11 nih. Tim Z, timnya Yoichi lawan tim X. Di sini gue nangkep maksud dari Ego. Kan ini striker semua ya. Dan itu tuh memungkinkan buat mereka main 11 lawan 11 gitu. Karena pada dasarnya hampir semua pemain bola ya, nggak semua tapi hampir, itu di mereka berawal dari striker. Ketika masih kecil atau ketika masih di akademi itu mereka striker. Begitu terlihat oleh coach atau oleh analis tentang kemampuan mereka, nah barulah mereka berubah posisi. Contohnya kita ambil kipernya Manchester United, De Gea. Katanya dia tuh di akademinya kan striker, tapi sekarang jadi kiper gitu. Ya semoga ada sedikit gameplay, strategi atau hal-hal sepak bola yang real lah, nggak ngandelin kekuatan atau hal-hal supernatural gitu. Buat yang baca mangganya boleh kalian coret-coret di kolom komentar, karena gue juga mau bahas Blue Lock sama kalian. Dan kalau kalian mau spoiler juga nggak apa-apa, gue juga tahan spoiler dan gue juga suka spoiler. Oke, itu aja pembahasan dari gue Mikael, bye.